Selamat datang di seri video tutorial IoT. Pada video sebelumnya, kita telah membuat kontrol LED menggunakan Blink. Saat melakukan kontrol, kita mengirimkan data dari Blink ke device atau microcontroller. Pada video ini kita akan melakukan hal sebaliknya, yaitu mengirimkan data dari device ke Blink. Atau istilah lainnya adalah monitoring data. Data yang akan kita kirimkan adalah data sensor DHT11. Sensor DHT11 adalah sensor suhu dan kelembapan udara. Sebelum mulai menggunakan sensor ini, kita harus tahu spesifikasi dari sensornya terlebih dahulu. Sensor DHT11 di pasaran ada yang dijual dalam bentuk sensor saja, dan juga ada dalam bentuk modul. Perbedaannya adalah yang dalam bentuk modul sudah terdapat komponen-komponen lain yang dibutuhkan untuk menggunakan sensor tersebut. Mari kita lihat spesifikasinya. Tegangan kerjanya 3,5 hingga 5,5 volt. Arusnya 0,3 mA saat melakukan pengukuran dan 60 mikroampere saat posisi standby. Untuk rentang pengukuran suhunya 0 hingga 50 derajat. Sedangkan rentang pengukuran kelembapannya antara 20% hingga 90%. Untuk tingkat akurasi pengukuran suhu plus minus 1 derajat. Dan tingkat akurasi kelembapannya yaitu plus minus 1%. Itu saja informasi yang kita butuhkan. Sekarang kita masuk ke Blink Console untuk membuat device template yang kita butuhkan. Masuk ke menu template. Klik New Template. Kita namai monitoring suhu dan kelembapan. Untuk hardware-nya kita pilih ESP8266 karena pada tutorial ini saya menggunakan microcontroller Wemos. Untuk tipe koneksi pilih Wi-Fi. Klik Done. Masuk ke tab Data Stream. Klik New Data Stream. Pilih Virtual Pin. Kita buat data stream untuk data suhu terlebih dahulu. Kita namai dengan suhu. Untuk pin kita pakai V0. Pada bagian units kita pilih Celsius. Nilai minimal dan maksimal kita sesuaikan dengan spesifikasi DHT11, yaitu 0 hingga 50 derajat. Klik Advanced Setting. Pada bagian Invalidate kita aktifkan. Kita akan buat ketika device offline lebih dari 5 menit, maka data suhunya kadaluarsa dan pada dashboard tidak menampilkan data apapun. Klik Create. Kita lakukan hal yang sama untuk data stream kelembapan. Pin yang digunakan adalah V1 dan unitsnya adalah persentase. Untuk nilai minimal dan maksimal saya setting 0 hingga 100%, walaupun pada spesifikasinya, DHT11 mengukur kelembapan hanya 20 hingga 90%. Pada Invalidate, kita samakan dengan data stream suhu tadi. Klik Create. Selanjutnya kita masuk ke tab Web Dashboard. Kita gunakan widget Gauge untuk menampilkan data suhu dan kelembapan. Masuk ke setting widget yang pertama. Kita namai suhu dan pilih data stream V0. Kita aktifkan Change Color Based on Value. Kita buat gradasi warna biru ke merah. Warna biru untuk suhu rendah dan warna merah untuk suhu tinggi. Atur batas gradasi sesuai keinginan. Klik Save. Masuk ke setting widget kedua. Widget ini kita gunakan untuk data kelembapan. Kemudian setting warna sesuai keinginan. Klik Save.
Selanjutnya kembali ke tab Home, kita tambahkan device-nya. Namai dengan sensor DHT11. Klik Create. Copy template ID, template name dan tokennya. Jangan lupa klik Save. Tahap selanjutnya kita buat rangkaian sensornya. Bahan yang kita butuhkan ada Wemos D1 Mini, modul sensor DHT11, project board, kabel jumper, dan kabel USB. Pertama-tama kita pasangkan Wemos dan sensor ke project board. Kemudian kita hubungkan 5 volt ke pin plus sensor. Pin output sensor ke pin D1 Wemos. Dan pin minus sensor ke ground. Kemudian kita sambungkan ke USB. Kita masuk ke tahap coding program. Pada program ini kita akan mengirimkan data suhu dan kelembapan dari sensor DHT11 ke Blink setiap 1 detik sekali menggunakan timer. Pada web Blink dijelaskan bahwa jika kita menuliskan program untuk kirim data ke Blink di dalam void loop, maka data akan dikirimkan ratusan kali dalam 1 detik. Hal ini akan membuat spam pada server Blink, yang kemudian koneksi ke server akan diputus secara otomatis. Untuk menggunakan sensor DHT11, kita butuh menambahkan library DHT. Klik Sketch, Include Library, Manage Library. Cari library DHT Sensor Library for ESPX. Klik Install. Kemudian Close. Pastekan template ID, template name, dan tokennya di bagian atas program. Masukkan library Blink dan library DHT. Kemudian buat objek timer. Buat variabel out untuk token Blink. Buat juga variabel SSID dan pass untuk nama Wi-Fi dan password hotspot yang kita gunakan untuk dihubungkan dengan device kita. Selanjutnya kita definisikan pin yang digunakan untuk sensor DHT kita. Kemudian buat objek DHT sensor. Buat variabel untuk menampung data suhu dan kelembapan. Selanjutnya buat fungsi baca kirim sensor. Fungsi ini nantinya kita isi dengan program untuk membaca suhu dan kelembapan kemudian dikirim ke Blink. Untuk isi fungsinya kita lewati dulu. Kita masuk ke Setup. Blink Begin digunakan untuk mengkoneksikan device ke server Blink. Kemudian kita setting interval timer agar fungsi baca kirim sensor yang tadi kita buat, dijalankan tiap 1 detik sekali. Selanjutnya setting pin dan jenis sensor DHT yang kita gunakan. Sensor DHT yang kita gunakan adalah DHT11.
Masuk ke void loop. Program yang kita jalankan berulang-ulang, hanya blink run dan timer run saja. Selanjutnya kita masuk ke fungsi baca kirim sensor. Seperti yang sudah kita set tadi, fungsi ini hanya dijalankan 1 detik sekali. Di dalam fungsi ini, pertama-tama kita baca data suhu dan kelembapan dari sensor DHT11. Kemudian data tersebut masing-masing dimasukkan ke dalam variabel suhu dan kelembapan. Selanjutnya kita kirim data suhu ke Blink melalui data stream V0, dan data kelembapan melalui data stream V1. Program telah jadi. Sebelum di-verify atau compile, pastikan terlebih dahulu board dan port sudah benar. Klik compile. Tunggu hingga selesai. Done compiling. Ini menandakan bahwa tidak ada error pada program kita. Selanjutnya klik upload. Pastikan kita sudah menghidupkan hotspot smartphone atau Wi-Fi rumah kita agar device bisa online. Sebelum kita tes, kita setting juga tampilan aplikasi Blink pada smartphone kita. Masuk ke device sensor DHT11. Kemudian tambahkan widget gauge untuk menampilkan data suhu dan kelembapan. Mari kita lihat hasil pengukuran suhu dan kelembapan dari sensor DHT11. Suhu yang terukur 31 derajat dan kelembapan sekitar 58%. Kemudian kita coba untuk menaikkan suhu dan kelembapan dengan cara mendekatkan sensor ke uap air panas. Dapat dilihat bahwa nilai suhu dan kelembapan naik. Selanjutnya kita tes untuk fitur invalidate. Kita offline-kan device kita, kemudian tunggu 5 menit. A few moments later. Setelah 5 menit, data akan kadaluarsa dan pada dashboard tidak menampilkan data apapun. Sekian video tutorial kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Tunjukkan dukunganmu pada channel ini dengan klik like, subscribe, dan share video ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.